Oke, salam berjumpa kembali ya. Ini adalah lanjutan materi yang sebelumnya. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan fokus pada prinsip geografi gitu ya, pendekatan geografi seperti itu. Ya, jadi ini udah saya tampilkan ya. Jadi ada prinsip geografi dan terapannya. Jadi geografi itu punya prinsip gitu. Prinsip inilah yang digunakan untuk menjelaskan fenomena. Nah, sama seperti kita kalau dalam hidup itu punya prinsip kan gitu. Jadi prinsip-prinsip itulah yang kita jadikan dasar, kita pegang teguh gitu untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin kita capai gitu ya. Begitu juga geografi. Geografi itu punya prinsip. Nah, jadi kurang lebih ini konsepnya ya. Prinsip geografi itu digunakan sebagai penunjang pengamatan, analisis, serta penyajian hasil analisis fenomena geosfer. Nah, jadi ada 4 prinsip itu ya. Em, Intinya kalau menjelaskan fenomena geosfer, prinsip ini harus dipegang teguh. Nah, gitu. Gini maksudnya, prinsip dari 4 prinsip ini bisa digunakan salah satu, bisa digunakan secara kombinasi. Gitu maksudnya. Ya, kita bahas dari prinsip penyebaran dulu. Nah, apa itu prinsip penyebaran? Jadi, geografi memiliki prinsip untuk menjelaskan penyebaran atau distribusi gejala atau fenomena geosfer di bumi. Nah, itu prinsip pertamanya. Jadi, yang dijelaskan adalah distribusi gejalanya. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan di mana, gitu ya. Oh, di mana di tempat A, tempat B, tempat C. Kayak banjir gitu misalnya. Paling sederhana lah ini ya. Contoh paling sederhana fenomena geosfer paling sering kita jumpai ya atau sering kita dengar. Banjir, di mana saja terjadi banjir? Oh, di titik A, di titik B, titik C gitu misalnya. Atau apalagi ini mau musim hujan gitu misalnya. Di Jakarta kira-kira di mana potensi banjir gitu. Oh, di titik A, titik B, titik daerah A, daerah B, daerah C. Nah, itu namanya prinsip penyebaran. Eh, Prinsip ini tidak hanya berlaku pada fenomena geosfer yang sifatnya apa namanya gejala alam gitu ya, tetapi bisa juga gejala sosial. Nah, paling umum ya gejala sosial itu ya persebaran penduduk gitu misalnya. Nah, jadi itu distribusi kan. Nah, lalu ada misalnya bagaimana persebaran penduduk di Pulau Jawa gitu misalnya, atau bagaimana persebaran penduduk di Indonesia. Nah, yang seperti itu kan bisa dijelaskan dari prinsip penyebaran. Nah, jadi gejala alam dan gejala sosial. Nah, ini ya. Jadi distribusi gejala baik itu alam dan sosial. Dan ini atau fokus dari prinsip penyebaran ini adalah hanya menjelaskan persebarannya saja. Ini bisa dituangkan dalam bentuk deskripsi atau bentuk tabel gitu ya, grafik ataupun paling umum menggunakan peta kalau di geografi. Ini distribusi gejala, penyebaran gitu ya. Yang kedua ada namanya prinsip interrelasi. Interrelasi. Berarti ada hubungan relasi di dalamnya. Nah, gitu kurang lebih memahaminya ya. Jadi hubungan antar gejala yang terjadi. Apakah ada hubungan antara gejala A dengan gejala B gitu misalnya? Apakah ada hubungan perilaku manusia terhadap kualitas lingkungan gitu misalnya? Apakah ada hubungan pengetahuan geografi dengan sikap peduli lingkungan? Nah, gitu misalnya. Jadi hubungan antar gejala. Apakah banjir disebabkan oleh perilaku manusia gitu misalnya? Jadi setiap gejala di muka bumi ini, fenomena geosfer yang terjadi, pasti ada interrelasinya, ada hubungan sebab akibatnya antar fenomena, gitu ya. Nah, ini udah ada contohnya. Jadi intinya prinsip interrelasi menjelaskan gitu ya, menjelaskan hubungan antar gejala. Nah, ini bisa dijelaskan melalui deskripsi, melalui grafik,
dan lain sebagainya, ya. Jadi hubungannya ini bisa dijelaskan secara ilmiah, gitu intinya. Oke, itu. Jadi menjelaskan hubungan. Yang ketiga ada namanya prinsip deskripsi ya. Nama saja sudah deskripsi berarti menjelaskan. Menjelaskan dan digambarkan gitu intinya. Ya, bentuknya apa ya? Bentuknya uraian, deskripsi, tabel, peta, grafik. Nah, gitu ya. Makanya di sini tadi saya bilang setiap prinsip ini boleh berdiri sendiri, boleh juga dikombinasikan. Gitu ya. Misalnya penyebaran dengan deskripsi digunakan prinsipnya. Jadi dia menjelaskan distribusi sekaligus menjelaskan eh, distribusi gejala tadi, ya. Peta misalnya, peta A menunjukkan persebaran penduduk di desa A gitu misalnya. Nah, dari peta itu dijelaskanlah. Nah, itu menggunakan prinsip deskripsi. Nah, gitu maksudnya, ya. Atau misalnya tadi ada bencana tsunami gitu misalnya. Hubungannya apa? Oh, terjadi gempa, kemudian air laut surut, kemudian terjadi tsunami gitu misalnya. Itu kan ada hubungan antar gejala. Nah, itu bisa dijelaskan lebih rinci atau digambarkan lebih rinci melalui prinsip deskripsi. Gitu maksudnya, ya. Selanjutnya ada korologi. Nah, ini barulah dia bersifat kompleks. Artinya, kalau menggunakan prinsip korologi, berarti di situ ada gabungan antara penyebaran, interrelasi, dan deskripsi. Nah, gitu. Jadi melihat fenomena secara kompleks. Jadi melihat persebaran ya di mana saja gitu ya, hubungannya serta mendeskripsikannya secara detail. Jadi tiga ini kalau digunakan jadilah dia prinsip korologi. Itu maksudnya, ya. Selanjutnya oke. Ini pendekatan geografi. Ada namanya pendekatan spasial atau keruangan. Lalu ada pendekatan ekologi atau kelingkungan dan pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ini sama dengan sudut pandang. Kalau kita kemarin bahas itu ada objek formalnya geografi gitu ya. Kalau materialnya kan fenomena geosfer. Objek formalnya ya pendekatan geografi ini. Bagaimana geografi itu memandang suatu fenomena. Itu namanya pendekatan sudut pandang. Gitu. Ya. Pertama ada namanya pendekatan spasial. Apa itu pendekatan spasial? Keruangan. Jadi hanya mengkaji aspek persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dari sudut pandang keruangan. Ya, jadi tempat gitu ya. Ruang, jadi tempat di muka bumi ini, di dalam laut, ataupun di atmosfer gitu ya. Jadi semuanya selama ini di bumi itu disebut dengan ruang. Gitu. Itu pendekatan yang pertama. Jadi geografi hanya melihat persamaan dan perbedaan fenomena dari sudut pandang keruangan saja. Nggak sudut pandang yang lainnya, nggak sudut pandang ekonomi, nggak sudut pandang politik, bukan seperti itu. Ya, jadi melihatnya dari sudut pandang keruangan. Jadi lokasinya dulu, gitu yang dilihat di geografi. Yang kedua adalah ekologi atau sering disebut kelingkungan. Nah, ini biasanya perlu diingat juga ya. Saya di soal-soal itu sering muncul. Eh, Misalnya ada soal menjelaskan suatu fenomena. Nah, fenomena ini paling cocok dijelaskan dengan pendekatan apa gitu misalnya. Nah, ada yang berisikan spasial, terus keruangan. Jadi keruangan dan spasial itu sama. Ekologi dengan kelingkungan sama. Nah, itu perlu diingat, ya. Nah, kalau ekologi ini mengkaji fenomena geosfer yang terjadi akibat adanya interaksi atau perilaku manusia dan makhluk hidup lainnya, gitu ya. Entah itu binatang atau tumbuhan, gitu ya. Jadi perilaku-perilaku manusia, hewan dan tumbuhan atau komponen biotik terhadap komponen abiotik, gitu. Jadi ada interaksi di situ yang menyebabkan suatu fenomena terjadi.
Nah, misalnya ada penggundulan hutan gitu yang nah itu kan akibat manusia kan gitu. Jadi manusia itu menyebabkan adanya penggundulan hutan nanti berdampak kepada perubahan iklim gitu misalnya atau berdampak nanti terhadap bencana banjir atau berdampak dengan tanah longsor dan sebagainya. Kalau udah ada contoh seperti itu berarti itu menggunakan pendekatan ekologi. Nah, gitu ya. Beda dengan tadi misalnya eh, di Kalimantan terjadi pembabatan hutan. Kalau segitu aja itu pendekatan spasial itu. Nah, kalau di Kalimantan terjadi pembabatan hutan dilakukan oleh manusia atau sekelompok orang yang tidak memiliki izin gitu misalnya. Nah, itu sudah pendekatan ekologi dia. Nah, sekarang kompleks wilayah. Artinya ini kombinasi antara spasial dan ekologi. Jadi menitik beratkan hubungan antara fenomena secara keruangan. Ada campur tangan manusia dan sebab akibatnya dengan ruang tempat yang lain di sekitarnya. Nah, ini lebih luas, lebih kompleks gitu ya. Kayak saya jelaskan tadi, eh, di Kalimantan terjadi pembabatan hutan. Kemudian pembabatan hutan itu dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab gitu misalnya. Nah, ini berdampak kepada ekologi misalnya habitat orang hutan akan berkurang. Kemudian ini berdampak kepada nanti adanya perubahan iklim. Jadi itu dampaknya dijelaskan ke beragam sudut pandang lagi atau ke beragam aspek kehidupan. Ya, baik itu manusianya atau alamnya atau bencana atau mungkin hewan yang tinggal di hutan itu. Jadi lebih kompleks penjelasannya. Nah, di situ lebih cocok dijelaskan atau sudut pandang pendekatannya adalah kompleks wilayah. Nah, gitu kurang lebih ya. Jadi kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke? Nah ini, jadi kemudian ada penerapan ilmu geografi ini dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, jadi kenyataannya gitu ya, kita bicara kenyataan saat ini dulu. Ternyata apa yang mungkin kita pelajari di sekolah gitu ya, tidak sesuai atau kebanyakan belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi antara teori yang kita peroleh dengan praktiknya ini masih belum seimbang. Nah, terutama di mata pelajaran geografi, gitu ya. Misalnya ini, teorinya kita kan banyak ini. Fenomena geosfer, cabang ilmu geografi, hakikat ilmu geografi, ini teorinya banyak sekali. Sedangkan praktiknya apa? Ya, praktiknya masih sedikit keterampilan spasial misalnya. Coba misalnya kita diajarkan bagaimana menggunakan Google Maps, bagaimana caranya mengaplikasikan peta dalam kehidupan sehari-hari ya, gimana caranya melakukan penginderaan jauh untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang perlu atau belum dilakukan atau belum banyak dilakukan. Ya. Contohnya membuat peta digital, daerah sekarang kan udah digitalisasi ya. Tetapi banyak guru-guru gitu misalnya atau teman-teman yang bidangnya geografi itu sangat sedikit memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan praktik-praktik spasial tadi. Nah, ini memang ada kendala tertentu selain mungkin ada kendala dari gurunya, ada kendala sarana prasarana juga. Nah, ini paling utama biasanya. Kalau geografi nggak ada sarana dan prasarana memang sulit untuk diterapkan praktiknya, gitu ya. Contohnya aja seperti penginderaan jauh gitu ya harus ada alatnya di sekolah. Nah, ini yang mahal biasanya, ya. Nah, oleh karena itu tidak hanya menyalahkan guru gitu ya, bahkan gurunya udah hebat-hebat mungkin di era sekarang ya. Cuma sarana dan prasarananya belum maksimal. Nah, inilah terjadi ketidakseimbangan gitu. Ya. Nih, keterampilan spasial. Ini contohnya ya, penerapan ilmu geografi secara kontekstual. Kontekstual itu artinya secara nyata gitu ya. Ini paling umum bisa bersikap tenang saat terjadi bencana gitu ya, mengerti perakiraan cuaca, menjaga kebaikan siklus hidrologi. Ini sebenarnya praktik-praktik yang mudah bisa kita lakukan setelah belajar geografi ya, atau sambil belajar geografi. Nah, menjaga kelestarian flora dan fauna, taat administrasi kependudukan, nah itu termasuk praktik yang sering kita lakukan. Oke, selanjutnya, oh ini cuma latihan soal ya.
Sepertinya itu saja yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa.